Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem imun dan organ limfoid. Yang pertama yaitu sistem imun. Sistem imun memberikan pertahanan atau imunitas terhadap agen infeksi mulai dari virus untuk parasit multiseluler. Secara histologi, sistem ini terdiri dari besar populasi pada leukosit yang terletak di dalam setiap jaringan tubuh dan organ limfoid saling berhubungan darah dan sirkulasi limfatik. Tubuh memiliki suatu sistem sel imun yang memiliki kemampuan untuk membedakan diri sendiri atau molekul tubuh sendiri dari yang bukan diri sendiri atau benda asing. Sistem ini mampu menetralkan atau menginaktifkan molekul asing seperti molekul terlarut serta molekul yang terdapat di virus, bakteri, dan parasit, dan menghancurkan sel atau mikroorganisme lain seperti sel yang terinfeksi virus, sel dari organ yang ditransplantasikan, dan sel kanker. Kadang-kadang, sistem imun bereaksi terhadap jaringan tubuh sendiri yang normal dan menimbulkan penyakit autoimun. Sistem imun yang pertama yaitu tersebar di seluruh tubuh dalam darah, limfe, dan jaringan epitel juga jaringan ikat. Yang kedua, tersusun dalam nodul sferis kecil yang disebut nodul limfoid yang ditemukan dalam jaringan ikat dan sejumlah organ. Dan yang ketiga, tersusun dalam organ limfoid yang lebih besar dari nodus limfe, limpa, timus, dan sumsum tulang. Nodul limfoid merupakan sel-sel sistem imun yang ditemukan dalam mukosa sistem pencernaan termasuk tonsil, plak Peyer, dan appendix, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan sistem perkemihan yang bersama-sama disebut MALT atau mucosa associated lymphoid tissue dan dapat dianggap sebagai organ limfoid. Distribusi struktur limfoid yang luas dan sirkulasi sel limfoid yang konstan di dalam darah, limfe, jaringan ikat, dan organ limfoid membuat tubuh memiliki sistem pertahanan dan surveillance yang efisien dan rumit. Selanjutnya yaitu antigen. Suatu molekul yang dikenali oleh sel sistem imun disebut suatu antigen dan dapat mencetuskan respons dari sel-sel tersebut. Antigen dapat terdiri atas molekul larut atau protein, polisakarida, dan nukleoprotein, atau molekul yang termasuk dalam sel utuh atau bakteri, protozoa, sel tumor, atau sel yang terinfeksi oleh virus. Sel-sel sistem imun tidak mengenali dan bereaksi terhadap keseluruhan molekul antigen tetapi bereaksi terhadap domain molekular kecil antigen yang dikenali sebagai determinan antigen atau epitop. Respon organisme terhadap antigen dapat bersifat selular atau dengan limfosit yang terutama bertugas menghilangkan antigen, atau humoral dengan antigen yang disekresi oleh sel plasma terutama berperan dalam menimbulkan respon. Sejumlah epitop, misalnya polisakarida, dinding bakteri atau lipid, biasanya memicu respon humoral, sedangkan protein memicu respon humoral dan selular. Yang kedua yaitu antibodi. Antibodi merupakan suatu glikoprotein yang berinteraksi secara spesifik dengan determinan antigenik. Antibodi termasuk dalam famili protein imunoglobin. Molekul bebas, antibodi disekresi oleh sel plasma yang terbentuk melalui proliferasi dan diferensiasi terminal klonal limfosit B dengan reseptor yang mengenai dan mengikat epitop spesifik. Antibodi yang disekresi tersebut dapat beredar dalam plasma dan dapat meninggalkan pembuluh darah yang mencapai jaringan atau terdapat dalam produk sekresi sejumlah epitel, misalnya kelenjar payudara dan kelenjar liur. Antibodi lain bukan merupakan molekul bebas, tetapi merupakan protein integral membran pada permukaan limfosit.
pada kasus apapun, setiap antibodi bergabung dengan epitop yang dikenali secara spesifik. Imunoglobin dari semua molekul antibodi memiliki desain umum, terdiri atas 2 rantai ringan yang identik dan 2 rantai berat identik yang dihubungkan oleh ikatan disulfida dan daya nonkovalen. Bagian terminal karboksil dari molekul rantai berat disebut regio Fc. Regio Fc dari sebuah imunoglobin dikenali oleh reseptor pada membran sejumlah tipe sel dan karena itu antibodi berikatan pada permukaan sel-sel tersebut. 110 asam amino pertama di dekat bagian terminal amino pada rantai ringan dan berat sangat bervariasi di antara molekul antibodi dan regio ini disebut regio variabel. Tempat pengikat antigen di antibodi terdiri atas berbagai regio dari sebuah rantai berat dan rantai ringan. Kelas-kelas utama imunoglobulin adalah imunoglobulin G atau IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. IgG adalah kelas dengan jumlah terbanyak yang mewakili 75-80% imunoglobulin serum. IgG diproduksi dalam jumlah besar selama respon imun. IgG adalah imunoglobulin satu-satunya yang menembus sawar plasenta dan terbawa ke sistem sirkulasi fetus yang akan melindungi neonatus terhadap infeksi untuk periode waktu tertentu. IgA merupakan antibodi utama dalam produk sekresi seperti sekret hidung, bronkus, usus, prostat, serta di air mata, kolestrum, air liur, dan cairan vagina. Di dalam sekret, IgA terdapat sebagai dimer atau trimer yang disebut IgA sekretorik, yang terdiri atas 2 atau 3 molekul IgA monomer yang disatukan oleh satu rantai polipeptida yang disebut protein J dan bergabung dengan protein lain, komponen sekretorik. IgM merupakan 10% dari imunoglobin darah dan biasanya terdapat sebagai pentamer. Bersama IgD dan IgM adalah imunoglobin utama yang ditemukan pada permukaan limfosit B. IgE lebih jarang dijumpai ketimbang kelas imunoglobulin lain dan biasanya terdapat sebagai suatu monomer. IgD merupakan monomer dan lebih jarang ditemukan ketimbang IgE serta hanya mencapai 0,001% dari jumlah imunoglobulin dalam plasma. Yang ketiga yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Sistem pada pertahanan yang disebut imunitas bawaan melibatkan segera aksi non-spesifik termasuk hambatan fisik seperti kulit dan membran mukosa pada geratointestinal, pernapasan, dan urogenital traktat yang mencegah infeksi atau penetrasi dari tubuh inang. Bakteri, jamur, dan parasit yang mengelola untuk penetrasi hambatan ini yang secara cepat dihapus oleh neutrofil dan leukosit lain di dalam jaringan ikat yang berdekatan. Sel pembunuh alami atau NK menghancurkan berbagai sel inang yang tidak sehat, termasuk yang terinfeksi dengan virus atau bakteri, serta sel secara potensial tumorigenik tertentu. Imunitas adaptif yang diperoleh secara bertahap dari eksposur mikroorganisme lebih spesifik, lebih lambat untuk merespon, dan perkembangan secara evolusi lebih baru daripada imunitas bawaan. Respon imun adaptif melibatkan limfosit B dan T, dijelaskan asal-usulnya yang menjadi aktif terhadap penyerang spesifik oleh yang penyaji dengan molekul spesifik, dan sel-sel oleh APC yang biasanya berasal dari monosit. Tidak seperti imunitas bawaan, respon imun adaptif yang ditujukan pada mikrobial penyerang spesifik dan melibatkan produksi pada limfosit memori sehingga respon yang sama dapat dipasang dengan sangat cepat jika itu penyerang pernah muncul lagi.
Yang keempat yaitu sitokin. Fungsi sel pada sistem imun diatur oleh sejumlah besar molekul, terutama sitokin berupa peptida atau glikoprotein yang biasanya memiliki massa molekul yang rendah antara 8-80 kDa. Sitokin mempengaruhi respon imun selular dan humoral. Sitokin bekerja pada banyak sel yang memiliki reseptor untuknya, tidak hanya sel sistem imun, tetapi juga sel sistem lain, misalnya sistem saraf dan sistem endokrin. Molekul ini terutama dihasilkan oleh sel-sel sistem imun, terutama limfosit, makrofag, dan leukosit lain, tetapi juga dapat disintesis oleh jenis sel lain, seperti sel endotel dan fibroblast. Kemotaksin atau kemokin adalah sitokin yang menginduksi diapedis leukosit dan migrasinya ke tempat peradangan. Selanjutnya yaitu sel-sel sistem imun. Sel-sel primer yang berperan pada respon imun adalah limfosit, sel plasma, sel mast, neutrofil, eosinofil, dan sel-sel sistem fagosit mononuklear. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit diklasifikasikan menjadi sel B, T, atau sel NK atau natural killer. Sel B dan T merupakan satu-satunya yang memiliki kemampuan mengenai secara selektif epitop di antara sejumlah besar epitop yang berbeda. Sel B dan T dibedakan berdasarkan riwayat hidup, reseptor permukaan, dan perilakunya selama suatu respon imun. Meskipun sel B dan T secara morfologis tidak dapat dibedakan baik dengan mikroskop cahaya maupun elektron, berbagai protein penanda memungkinkannya dibedakan dengan metode imunositokimiawi. Prekursor semua jenis limfosit berasal dari sumsum tulang. Sejumlah limfosit mengalami pematangan dan menjadi fungsional dalam sumsum tulang, dan setelah meninggalkan sumsum tulang memasuki sirkulasi darah dan bersirkulasi untuk berkumpul dalam jaringan ikat, nodul limfoid, dan organ limfoid. Karena fungsinya pada produksi dan pematangan limfosit, sumsum tulang dan timus disebut organ limfoid primer dan sentral. Struktur limfoid lainnya merupakan organ limfoid sekunder atau perifer. Sel T dan B tidak menetap di organ limfoid, alih-alih kedua sel tersebut harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Suatu proses yang dikenal dengan resikurlasi limfosit sehingga komponen selular dan anatomi mikroskopik jaringan limfoid berbeda dari satu hari ke hari lain. Sel B dan T tidak terdistribusi secara merata ke seluruh organ limfoid, tetapi cenderung menempati organ spesifik. Pada suatu organisme yang belum terpapar dengan antigen, sangat sedikit limfosit mampu mengenali masing-masing dari jutaan epitop yang dijumpai, mungkin hanya dari 1 hingga beberapa ratus sel untuk setiap epitop. Yang kedua yaitu limfosit B. Pada limfosit B, reseptor permukaan yang mampu mengenali antigen merupakan molekul monomer IgM. Setiap sel diselubungi oleh sekitar 150.000 molekul IgM. Pertemuan limfosit B dengan epitop yang dikenalinya menimbulkan sejumlah siklus proliferasi sel yang diikuti oleh diferensiasi ulang. Sebagian besar limfosit tersebut menjadi sel plasma. Populasi sel plasma menyekresi antibodi terhadap epitop yang sama dengan epitop yang dikenali oleh sel B yang menjadi asalnya. Pada sebagian besar kasus, aktivasi sel B memerlukan bantuan subkelas limfosit T yang dikenal sebagai sel T pembantu atau T helper cell. Namun, tidak semua sel B yang teraktifkan menjadi sel plasma. Beberapa tetap bertahan sebagai sel B memori yang berusia lama yang mampu bereaksi sangat cepat terhadap paparan kedua dengan epitop yang sama. Yang ketiga yaitu limfosit T. Sel T membentuk 65-75% limfosit darah. Untuk mengenali epitop, semua sel T memiliki suatu molekul pada permukaannya yang disebut reseptor sel T atau TCR.
Berbeda dengan sel B, yang mengenali antigen larut atau antigen pada permukaan sel, limfosit T mengenali hanya epitop atau sebagian besar peptida kecil yang membentuk kompleks dengan protein khusus pada permukaan sel lain. 3 subpopulasi sel T yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel pembantu, yang menghasilkan sitokin yang meningkatkan diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Sel pembantu memiliki suatu penanda yang disebut CD4 pada permukaannya sehingga disebut sel T CD4 positif. Yang kedua yaitu sel T sitotoksik, merupakan CD8 positif dan bekerja secara langsung pada sel asing atau sel yang terinfeksi virus melalui 2 mekanisme utama. Dan yang terakhir yaitu sel T regulatorik, merupakan CD positif, CD25 positif. Berperan penting dalam memungkinkan toleransi imun yang memelihara ketiadaan respon terhadap antigen diri dan menekan respon imun yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu sel natural killer. Limfosit natural killer tidak mempunyai molekul-molekul penanda yang karakteristik untuk sel B dan T. Limfosit ini mewakili sekitar 10-15% limfosit yang bersirkulasi di dalam darah. Diberi nama natural killer karena pekerjaannya menyerang sel yang terinfeksi virus, sel-sel yang ditransplantasikan, dan sel kanker tanpa perangsangan sebelumnya. Dengan alasan ini, limfosit natural killer ikut ambil bagian dalam respon imun bawaan atau innate immune response. Selanjutnya yaitu tipe reaksi imun. 2 tipe dasar reaksi imun adalah respon bawaan atau innate dan respon adaptif. Respon bawaan yang dapat mencakup kerja sistem komplement, defensin, dan sel seperti neutrofil, makrofag, sel mast, dan sel natural killer bersifat cepat, non-spesifik, dan lebih tua menurut sudut pandang evolusioner. Respon adaptif yang bergantung pada pengenalan awal antigen oleh sel B dan sel T bersifat lebih kompleks, lebih lambat, dan spesifik, menghasilkan sel memori dan perkembangan evolusionernya lebih baru. Mekanisme adaptif yang menimbulkan eliminasi antigen diklasifikasikan sebagai respon humoral atau selular. Imunitas humoral terlaksana dengan produksi antibodi oleh sel plasma yang berasal dari klonal limfosit B aktif. Imunitas selular diperantai oleh limfosit T yang pertama yaitu menyekresi sitokin yang bekerja pada limfosit B, pada sel T lainnya, dan pada sel-sel inflamatorik seperti makrofag dan neutrofil. Dan yang kedua yaitu menyerang sel asing atau sel yang memperlihatkan epitop asing pada permukaannya seperti sel yang terinfeksi oleh virus atau parasit dan sejumlah sel tumor. Selanjutnya yaitu jaringan limfoid. Jaringan limfoid merupakan jaringan ikat yang ditandai dengan sejumlah besar limfosit. Jaringan ini berada bebas dalam jaringan ikat regular atau dikelilingi oleh simpai yang membentuk organ limfoid. Karena limfosit memiliki sangat sedikit sitoplasma, jaringan limfoid yang terisi penuh dengan sel-sel tersebut terpulas biru gelap pada irisan sediaan yang dipulas H dan E. Jaringan limfoid pada dasarnya terbentuk dari sel-sel bebas, biasanya dengan banyak jejaring serat retikular kolagen tipe 3 yang menyangga sel. Pada sebagian besar organ limfoid, sel retikular dihasilkan oleh sel fibroblastik yang disebut oleh sel retikular dengan sejumlah besar prosesus yang menempati serat tersebut. Timus adalah suatu pengecualian karena sel-selnya disanggah oleh retikulum sel-sel epitel yang tidak biasa. Jejaring serat retikular jaringan limfoid dapat relatif padat sehingga mampu menahan banyak limfosit, makrofag, dan sel plasma bebas. Area jaringan limfoid yang tersusun lebih longgar dengan ruang yang lebih sedikit dan lebih besar memungkinkan pergerakan sel-sel tersebut dengan mudah. Pada jaringan nodular, sekelompok limfosit tersusun sebagai massa aferis yang dikenal sebagai nodul limfoid atau folikel limfoid, yang terutama mengandung limfosit B. Saat nodul limfoid menjadi aktif akibat kedatangan APC, pembawa antigen dan pengenalan antigen oleh limfosit B, limfosit-limfosit ini berproliferasi
di bagian sentral nodul yang kemudian terpulas lebih pucat dan disebut sentrum germinal. Setelah respon imun awal selesai, sentrum germinal mengandung sebuah sel khusus, sel dendritik folikular atau FDC, yang berbeda dari APC dendritik, dengan permukaan yang memiliki banyak prosesus halus. Antigen mengikat protein permukaan FDC dalam beberapa cara, tetapi tidak termasuk protein MHC. Tidak diinternalisasi atau diuraikan oleh sel tersebut. Alih-alih, antigen ditahan oleh FDC untuk periode yang lama untuk interaksi dengan limfosit B. Ukuran modul limfoid sangat bervariasi, yang biasanya berdiameter beberapa ratus mikrometer hingga 1 mm. Nodul tersebut ditemukan bebas dalam banyak jaringan ikat di tubuh dan nodus limfe, limpa, dan tonsil, tetapi tidak di timus yang memiliki sel T saja. Nodul limfoid bebas umumnya dijumpai dalam jaringan ikat lapisan mukosa. Di tempat ini, modul limfoid bersama limfosit bebas membentuk jaringan limfoid terkait mukosa atau MALT. Setiap folikel limfoid tidak diselubungi oleh jaringan ikat. Selanjutnya yaitu timus. Seperti sumsum tulang dan sel-sel B, timus dianggap sebagai organ limfoid primer atau sentral karena limfosit T adalah yang diproduksi timus, struktur bilobed atau dua lobus, dan mediastinum. Fungsi utama dari timus adalah induksi pada pusat toleransi yang bersama dengan sel T regulatori mencegah autoimunitas. Timus memiliki simpai yang tervaskularisasi, jaringan ikat memperpanjang septa ke dalam parenkim, membagi banyak organ yang inkomplit dipisahkan menjadi lobulus. Setiap lobulus memiliki daerah tepi yang gelap dan dikenal sebagai korteks dan bagian pusat yang terang dan disebut medula. Perbedaan perwarnaan merefleksikan banyak densitas infoblas lebih besar dan limfosit kecil dalam korteks dari medula. Korteks timus terdiri atas populasi besar limfoblast T atau timosit. Beberapa yang baru tiba melalui venula, yang terletak di antara banyak sekali makrofag dan terkait dengan sel-sel epitel timus unik, yang memiliki fitur tertentu dari kedua epitel dan sel retikuler. Ada 3 jenis utama TECS di korteks timus, yaitu yang pertama, TEC squamosa membentuk lapisan. Bergabung dengan desmosom dan taut erat atau occluding, garis jaringan ikat dari kaplus dan septa serta mengelilingi mikrovaskulator tersebut. Yang kedua yaitu sepanjang kompartemen populasi lain pada TECS stellata dengan proses yang mengandung tonofilamen keratin bergabung dengan desmosom, membentuk sitoretikulum untuk makrofag dan mengembangkan limfosit melekat pada serat retikulum sebagai gantinya. Yang ketiga yaitu TEC kartikal squamosa lainnya juga ekspres melalui molekul MHC kelas 2 tetapi membentuk penjuluran struktur berkontribusi untuk pembatas kortikumedulari fungsional antara dua regio dari masing-masing lobulus. Selanjutnya yaitu jaringan limfoid terkait mukosa atau MALT. Saluran cerna, saluran napas, dan saluran kemih merupakan tempat umum masuknya patogen karena lumennya terpapar lingkungan luar. Untuk melindungi organisme, jaringan ikat mukosa saluran ini mengandung sekumpulan besar sel dendritik, limfosit, sel plasma penyekresi IgA, APC, dan nodul limfoid. Limfosit dan sel dendritik juga terdapat di dalam epitel yang melapisi lumen tersebut. Secara kolektif, jaringan limfoid terkait mukosa atau MALT merupakan organ limfoid terbesar yang mengandung hingga 70% dari semua sel imun tubuh. Tonsil adalah jaringan limfoid bersimpai tak utuh yang terdapat di bawah dan berkontak dengan epitel rongga mulut dan faring. Bergantung pada posisinya, tonsil-tonsil ini dinamakan tonsilla palatina, phoringea, atau lingualis. Tonsilla palatina di bagian posterior langit-langit lunak dilapisi oleh epitel squamosa berlapis. Setiap tonsil memiliki 10-20 invaginasi
epitel yang mempenetrasi tonsil ke dalam yang membentuk kriptus. Tonsilla pharyngea berada di dinding posterior nasofaring dan biasanya ditutupi oleh epitel kolumnar bertingkat bersilia, meskipun area epitel berlapis juga dapat diamati. Mal terbentang di sepanjang saluran gastrointestinal, tetapi di dinding ileum terdapat gregat besar folikel limfoid yang disebut Burchak-Payer. Selanjutnya yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur terbentuk buncis dan bersimpai yang umumnya berdiameter 2-10 mm dan tersebar di seluruh tubuh sepanjang pembuluh limfe. Kelenjar getah bening ini ditemukan pada ketiak dan selangkangan di sepanjang pembuluh besar leher dan banyak dijumpai dalam toraks dan abdomen, khususnya dalam mesenterium. Kelenjar getah bening membentuk sederetan saringan yang penting untuk pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme dan penyebaran sel-sel tumor. Semua limfe yang berasal dari cairan jaringan disaring oleh sekurang-kurangnya satu kelenjar getah bening sebelum masuk ke sirkulasi. Organ berbentuk ginjal ini mempunyai permukaan konveks yang merupakan tempat masuk pembuluh limfe dan lekukan konkav, yakni hilum tempat masuknya arteri dan saraf dan keluarnya vena dari pembuluh limfe dari organ. Sel terbanyak di kelenjar getah bening adalah limfosit, makrofag dan APC lain, sel plasma, dan sel retikular. Sel dendritik folikular terdapat di dalam nodul limfoid. Berbagai sel susunan dan stroma serabut retikular yang menyangga sel berbentuk korteks, medula, dan parakorteks yang menyusup. Korteks yang terletak di bawah sampai terdiri atas komponen yang pertama yaitu banyak sel retikular, makrofag, APC, dan limfosit. Yang kedua, nodul limfoid dengan atau tanpa sentrum germinal. Yang ketiga, area yang berada tepat di bawah simpai yang disebut sinus subkapsular. Dan yang keempat, sinus kortikal yang berjalan di antara modul limfoid. Parakorteks tidak memiliki batas yang tegas dengan korteks dan medula. Parakorteks dapat dibedakan dari korteks luar dengan sedikitnya nodul limfoid sel B dan akumulasi sel T-nya yang dapat ditentukan dengan metode histokimiawi. Medula di kelenjar getah bening memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama, chorda medullaris merupakan perpanjangan jaringan limfoid yang bercabang dan menyerupai chorda serta berasal dari parakorteks. Yang kedua yaitu chorda medullaris dipisahkan oleh ruang lebar yang sering terhubung dengan serat dan sel retikular yang disebut sinus medular. Pembuluh limfe aferen menerobos simpai dan mencurahkan cairan limfenya ke dalam sinus subkapsular. Dari tempat tersebut, cairan limfe melalui sinus kortikal dan kemudian ke dalam sinus medular. Cairan limfe ditampung oleh pembuluh limfe eferen di hilum dan katup di ketua pembuluh limfe memastikan terjadinya aliran limfe dalam satu arah. Kelenjar getah bening merupakan tempat penting untuk proliferasi limfosit serta transformasi limfosit B menjadi sel plasma. Karena hal tersebut, limfe yang meninggalkan kelenjar getah bening dapat mengandung banyak antibodi. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem imun dan organ limfoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.